Alhamdulillah wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Faizal insyaallah taala bersama kita semua dan pada seluruh ikhwan dari ilmu syar'i pada siang hari ini bersalat tentang di mushola Fitin Soleh. Insyaallah pada siang hari pada ini kita sama-sama akan mendengarkan kajian kitab Ushul Sittah yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala yang akan disampaikan oleh guru kita bersama. Semoga kajian ini bisa kita dapat juga kita bisa amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari dan juga bisa kita sampaikan kembali kepada orang-orang yang kita. Baik, kita sudah 11 sama-sama dan kajian sampaikan oleh kita bersama. Pada Ustaz, untuk waktu ini bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dan duduk di majelis ini untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan syariat kita. Dan alhamdulillah kajian kita masih membahas kitab yang kedua, yaitu kitab Al-Ushul Sittah. 6 pondasi penting yang mesti diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum kita lanjutkan materi, yang masih di luar bisa masuk ke dalam dan yang di dalam bisa merapat ke depan.
Ya, kita alhamdulillah masih luas ini, di depan sebelah kiri dan kanan saya kosong. Nah, agar yang telat datang bisa mengisi tempat yang di belakang. Ayolah ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di dalam kitab Al-Usulu Sittah, terakhir kita membahas pokok yang kedua, pondasi yang kedua, yaitu perintah Allah dan Rasul-Nya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan larangan bercerai-berai. Larangan untuk bercerai-berai atau berselisih kepada sesama kaum muslimin. Nah, yang sebelumnya kita membahas pokok ataupun landasan yang pertama, yaitu tentang keikhlasan. Dan ini pokok yang paling penting, landasan yang paling penting di dalam kita menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Ya, wabil khusus sekarang kita sedang melaksanakan sebuah ibadah, yaitu ibadah menuntut ilmu yang juga diperlukan keikhlasan. Maka di sini saya mengajak diri saya dan antum semuanya untuk memperbarui niat dan meluruskan niat. Hadirnya kita, duduknya kita di majelis ini memang benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar agama, untuk mengambil istifadah, untuk mengambil manfaat, untuk mengangkat kebodohan, ketidakpengetahuan yang ada di dalam diri kita. Sehingga dengannya kita menjadi berilmu, dengan ilmu tersebut kita bisa beramal, dan kita juga bisa mengajarkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Maka meluruskan niat ini penting. Jangan sampai kita sudah capek di sini, datang kemari, ya, sebagaimana juga kami safar dari Kota Langsa menuju Lok Sumawe, jangan sampai perjalanan kita yang kita tempuh, ya, dengan lelah, dengan letih, kemudian tidak dianggap dan tidak menjadi pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Dan kita tidak inginkan itu. Maka saya mengajak diri saya dan antum semuanya, para hadirin wal hadirat, walaupun rumah kita berbeda-beda, ada yang dekat, ada yang jauh, mau dekat, mau jauh, siapapun yang telah hadir ke tempat ini untuk beribadah, untuk menjalankan ibadah yang besar, yaitu ibadah menuntut ilmu, menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya untuk memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka penting untuk meluruskan niat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan min ad-dunya, lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu itu dia cari, dia pelajari karena wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mencarinya kecuali hanya untuk mendapatkan keuntungan dari keuntungan dunia, atau ada misi-misi dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang demikian, kata Nabi, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan dapat mencium aroma surga pada hari kiamat. Dan ini tentunya sesuatu yang tidak kita inginkan. Capeknya kita, letihnya kita, telah mengorbankan waktu, menyisihkan waktu untuk duduk di majelis ilmu, tapi tidak mendapatkan keutamaan ilmu tersebut dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berangkat dari rumahnya menuju sebuah tempat untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala akan dicatat untuknya pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dan umrah dengan haji yang sempurna. Maka siapa yang tidak ingin mendapatkan pahala ini? Hanya saja pahala ini bersyarat ketika dia menjalankannya, mendatanginya, melangkahkan kakinya dan duduk di majelis ilmu
dengan ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan memang ingin mencari hidayah, mencari petunjuk kebenaran dan ingin mengangkat kebodohan yang ada di dalam dirinya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan pernah kita menganggap enteng ataupun meremehkan majelis ilmu, karena majelis ilmu adalah ibadah yang paling afdal ba'dal fariḍah, setelah ibadah-ibadah wajib. Bahkan menuntut ilmu ini pahalanya lebih besar daripada antum salat malam semalam suntuk. Dengan sekali duduk di majelis ilmu, pahalanya lebih besar daripada salat malam semalam suntuk. Makanya Imam Ahmad itu belajar hadis, mencari sebuah keterangan hadis satu malaman dan beliau tidak salat malam. Meninggalkan salat malamnya untuk mencari keterangan hadis, untuk menggali ilmu yang ada di dalam hadis tersebut. Karena memang keutamaan menuntut ilmu, menggali ilmu lebih besar daripada keutamaan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ibadah-ibadah sunnah banyak, tapi yang paling afdal adalah menuntut ilmu, menggali ilmu, membaca, kemudian menghadiri majelis ilmu, mentalaah kitab-kitab para ulama, itu pahalanya lebih besar daripada amalan-amalan sunnah. Nah, dan perjuangan kita terhadap ilmu harus lebih besar daripada perjuangan kita terhadap dunia-dunia kita. Imam Ahmad, beliau selama 2 tahun atau 3 tahun tidak pernah tidur dengan sengaja. Tidak pernah tidur dengan sengaja. Selama 2 atau 3 tahun. Tidak pernah tidur dengan sengaja. Jadi bagaimana tidurnya beliau? Beliau itu selalu menghabisi waktunya dengan ilmu, dan kalau beliau mengantuk, maka beliau akan berdiri dan mengangkat satu kakinya membaca kitab. Ketika beliau tertidur, otomatis beliau akan terjatuh. Ketika terjatuh, hilang kantuknya. Berdiri lagi, angkat kaki satu, kemudian sambil membaca kitab. Demikian beliau tidak pernah menyengaja tidur selama 3 tahun. Sehingga menjadilah seorang imam ahlul hadis. Bahkan dikatakan Imam Ahmad sebagai al-hafidh, sebagai gelarnya al-hafidh. Dan tidak sembarangan seseorang itu mendapatkan gelar al-hafidh. Dan beliau menghafal 1 juta hadis beserta dengan sanadnya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu karena upaya dan usaha perjuangan beliau di dalam meraih ilmu, di dalam mengalih ilmu yang telah diwarisi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah warisan terbaik. Ilmu ini adalah warisan terbaik yang harus kita cari, yang harus kita buru, dan setiap kita harus bisa mendapatkan warisan ini. Karena Nabi hanya mewarisi kepada umatnya ilmu, tidak mewarisi yang lain. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilm. Para nabi itu mereka tidak mewarisi dirham dan tidak mewarisi dinar. Mereka para nabi tidak mewarisi emas, tidak mewarisi perak, innama warrathul ilm. Mereka hanya mewarisi ilmu. Wa man akhadahu faqad akhadha biwadhin hafir. Siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang begitu besar. Nah, Afwan bisa maju lagi yang di depan. Ini dipenuhkan saja. Yang merasa kuat duduk di atas keramik, duduk saja di atas keramik. Nah, biar yang lain bisa masuk. Nah, barakallahu fikum. Suasana belajar kita harus kita rubah, harus dekat kepada mejanya, meja pemateri. Dulu kalau kami belajar di Yaman itu, gurunya dikerumuni sama muridnya. Sampai muridnya itu bisa tengok gurunya baca apa. Saking dekatnya, duduk di samping, baca. Sampai bisa lihat, coretan-coretan kitab gurunya itu dia bisa lihat.
karena saking dekatnya. Kalau kita di sini biasanya ngaji letter U. Ya, letter U di tengah kosong, semuanya di samping ya nyandar di tembok. Kecuali orang tua, nggak apa-apa orang tua di tembok. Ya. Nah, barakallahu fikum. Dan itu di antara faedah hadis Jibril. Antum pernah dengar hadis Jibril? Ya. Nah, kata Umar bin Al-Khattab, "Ittala 'alaina rajulun syadidu bayadi thiyab, syadidu sawad asy-sya'r, la yura 'alaihi atharu safar, wa la ya'rifuhu minna ahad, hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi." Kata Umar bin Al-Khattab, datang seorang lelaki, bayadu thiyab, bajunya putih, sawad asy-sya'r, rambutnya hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak dia itu orang yang melakukan perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad, tidak ada seorang pun dari kami yang mengenal orang tersebut. Tiba-tiba datang, kami lagi duduk sama Nabi SAW, datang seorang berpakaian putih, rambutnya rapi, tersisir, bagus. Ya. Dia ini bukan seorang musafir, tapi ya, kalaupun dia orang Madinah, tidak ada di antara kami yang mengenal orang tersebut. Siapa ini orang? Dia mendekat kepada Nabi SAW, merapatkan lututnya ke lutut Nabi SAW, sambil meletakkan kedua tangannya di atas pahanya sendiri. Kemudian dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ajari aku tentang Islam. Apa itu Islam? Para ulama mengambil faedah dari hadis ini. Di antara adab penuntut ilmu, dia belajar mendekat kepada pematerinya, mendekat kepada gurunya ketika dia ingin bertanya ataupun ingin belajar. Ya. Kemudian faedah juga diambil dalam hadis tersebut, ya, disunahkan untuk berpakaian putih, karena pakaian putih juga pakaian yang paling indah dan yang paling bersih dan yang paling bagus. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Inna afdhalas thiyab thiyabikumul bayad." Ya, sebaik-baik pakaian untuk kalian adalah pakaian kalian yang berwarna putih. Ya. Maka kenakanlah pakaian putih dan kenakanlah dia kepada mayat-mayat kalian. 6. Disenangi. Kemudian rapi di dalam menuntut ilmu, berpakaian rapi, berpenampilan rapi, memakai wangi-wangian, dan itu dalam rangka takrim wa ta'zim lil ilm, memuliakan dan mengagungkan ilmu. Ya. Dan bentuk mengagungkan dan memuliakan ilmu, kita mendengarnya dan mendekat kepada orang yang mengajarkan ataupun menyampaikan ilmu tersebut. Tapi itu selingan faedah dari perkara-perkara yang semestinya para penuntut ilmu harus bersemangat dan menjalankannya. Ayohal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke permasalahan tadi tentang ya, niat seseorang di dalam menuntut ilmu, perjuangannya di dalam menuntut ilmu, dan keutamaan ilmu tersebut begitulah besar. Oleh karenanya siapa yang menghadiri majelis ilmu, hendaknya dia meluruskan niatnya dan memberikan seluruh kesungguhannya, seluruh upayanya, usahanya untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Karena ilmu tersebut apabila diperjuangkan, diusahakan semaksimal mungkin, kita hanya mendapatkan setengahnya saja. Ya. Kalau kita tidak berupaya semaksimal mungkin, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Ayohal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita membahas di landasan yang kedua, yaitu tentang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan tidak bercerai-berai di antara kaum muslimin. Terakhir kita membaca ya, di bagian yang ke-12 tentang syubhat orang-orang yang ada di luar. Mereka mengatakan alladzi ya'muru bil ijtima' wa tarkul khilaf yaqulun anhu hadza kharij 'ala al-ummah. Ada syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang di luar. Mereka mengatakan orang-orang yang menyuruh
untuk bersatu dan meninggalkan khilaf, ya, dituduhkan kepada mereka hadza kharijun 'alal ummah, ini orang sudah keluar dari tradisi umat. Hadza zindiq, ini orang munafik. Li'annahu yalghi aqwalul ulama, dia ini hanya ingin membantah ucapan para ulama. Ya, jadi orang-orang yang para dai-dai yang mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, untuk bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, jangan berselisih, ya, karena perselisihan itu terjadi ketika mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ketika ada dai yang menyampaikan seperti ini, maka sebagian mereka mengatakan ini orang sudah keluar dari jalur kebiasaan kita. Ini orang munafik, ini orang tidak mau menerima atau ingin membantah ucapan para ulama. Ya. Maka kita katakan fanahnu la nalghi aqwalul ulama. Kita tidak membantah ucapan para ulama, hanya saja nu'riduha ala kitabillah. Kami ingin mengembalikan semua permasalahan kepada Alkitab, kepada Al-Quran. Fanahnu lam nukallaf bittiba'in nas, karena kita tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti manusia. Kita tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti manusia kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama umirna bittiba'il Qur'an wa sunnah, kita hanya disuruh untuk ikut Al-Qur'an dan sunnah. Hadza huwal haq. Ini perintah yang benar. Ma umirna bittiba' fulan wala fulan. Kita enggak disuruh ikut fulan. Kita tidak disuruh ikut syekh fulan. Kita tidak disuruh ikut ustadz fulan. Kita disuruh ikut Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Naam, melalui sebab penyampaian seorang ustadz, seorang guru yang mereka mengikuti Al-Quran wa sunnah. Ketika kita mendengarkan seorang guru, seorang ustadz yang menyampaikan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, sejatinya kita mengikuti Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf melalui perantara penyampaian ustadz tersebut. Artinya ketika seorang guru yang menjadi sebab sampainya ilmu kepada kita, tapi dia tidak menyampaikan kepada kita isi Al-Quran dan sunnah yang sebenarnya, maka kita tidak boleh mengambil sesuatu apapun darinya. Karena kalau kita mengambil, berarti kita tidak mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, karena yang keluar dari mulutnya hanya pandangan-pandangan atau isi kantongnya secara pribadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala lam yakilna ila ara'ina wa ijtihadatina. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita, ya, agar kita kembali kepada pendapat-pendapat kita atau ijtihad-ijtihad kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala anzala alaina kitabahu wa arsala ilaina rasulahu. Allah sudah turunkan Al-Qur'an dan Allah telah utus rasulnya kepada kita untuk kita ikuti Al-Qur'an dan sunnah tersebut. Wa idza raja'na ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila kita kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, zala syaqaq wa zala al-ikhtilaf wa ijtama'atil kalimah. Kalau kita kembali kepada Al-Quran wa sunnah, maka akan hilanglah perpecahan, akan hilanglah perselisihan, dan akan bersatu kalimat kaum muslimin. Akan bersatu kaum muslimin di atas Al-Quran wa sunnah selama mereka, ya, mau terus berpegang teguh dan mempelajari Al-Quran wa sunnah yang benar di atas pemahaman para salaf saleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini permasalahan sudah selesai kita bahas. Kita masuk ke pondasi yang ketiga. Masalah pokok yang ketiga. Al-aslu tsalits. Qala al-muallif rahimahullah, al-aslu tsalits anna min tamamil ijtima' as-sam'u wa ta'ah liman ta'ammara alaina walau kana 'abadan habasyian. Bahwa di antara bentuk kesempurnaan bersatunya kita, ya, itu dengan cara mendengar dan taat kepada penguasa. Liman ta'ammara alaina,
mendengar dan taat kepada orang-orang yang mengurusi urusan kita, yaitu penguasa kita, pemerintah kita yang sah, walau kana 'abdan habasyian, walaupun pemerintah tersebut, walaupun pemimpin kita tersebut dia bekas seorang budak Habasyi, walaupun dia dulu bekas budak hina, orang yang tidak terhormat, orang yang tidak berpendidikan kalau bahasa kita hari ini. Iya. Tapi dia terangkat menjadi penguasa yang sah, dia terpilih, maka wajib mendengar dan taat kepada pemerintah tersebut, kepada penguasa tersebut, dan dia sah menjadi penguasa, dan dia sah menjadi ulil amri. Maka bentuk ya dari kesempurnaan bersatunya kaum muslimin dengan mendengar dan taat. Artinya kalau mereka tidak taat dan tidak dengar kepada penguasa yang sah, maka tidak akan terjalin persatuan yang kokoh di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Di pondasi sebelumnya kita membahas tentang persatuan kaum muslimin di atas Al-Quran dan Sunnah. Persatuan kaum muslimin di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan bentuk kesempurnaan persatuan tersebut dengan cara, artinya bisa lebih sempurna, itu dengan cara mendengar dan taat kepada penguasa yang sah. Dan tidak boleh memberontak ataupun melawan kepada penguasa yang sah. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, al-aslu tsalits ta'atu waliyul amr al-muslim. Syekh Shalih Fauzan menerangkan ya landasan yang ketiga ini, beliau menegaskan babnya, menegaskan permasalahan intinya, ta'atu waliyul amr muslim. Wajib mentaati pemerintah muslim. Wajib mentaati pemerintah muslim. Nah, ini pokok yang ketiga yang dibahas dalam al-usulus salasah. Ya. Ini ya kitab usulus salasah ini ya, kalau bahasa kita ini kitab yang paling angker bagi orang-orang hizbiyah. Ya. Kitab yang paling alergi untuk mereka pelajari. Ya. Dari kelompok-kelompok sempalan yang mengatasnamakan Islam, yang benci kepada sunnah, mereka nggak mau mempelajari ya buku-buku seperti ini. Kenapa? Akan mematahkan ya pondasi-pondasi mereka. Ya. Dan akan mengkritik perjalanan dakwah mereka. Ya. Sehingga Ahlus Sunnah ini perlu untuk membaca hal-hal yang seperti ini dan mengetahui dan mengilmuinya agar mereka selamat dari syubhat orang-orang yang suka merusak pemikiran kaum muslimin sehingga suka membuat perpecahan dan membuat pemberontakan di tengah-tengah kaum muslimin di hadapan para penguasanya. Baik. Syekh Shalih Fauzan mengatakan wajibnya mentaati penguasa muslim. Li'annahu la yatimmu hadzal ijtima' illa bi ta'ah waliyil amr. Karena tidak akan sempurna sebuah persatuan kecuali dengan mentaati penguasa yang sah. Fala ijtima' illa bi imam. Tidak ada persatuan, tidak ada kekompakan, ya, tidak ada keseragaman kecuali dengan adanya seorang imam, dengan adanya seorang penguasa yang mengatur bawahannya dari atas. Wala imamah illa bisam'i wa ta'ah. Dan tidak ada kepemimpinan, tidak ada imam kalau tidak ada yang mendengar dan yang taat. Artinya imam sudah ada, penguasa sudah ada, pemimpin sudah ada, tapi yang di bawah nggak ada satupun yang mau dengar. Nggak ada satupun yang mau taat. Untuk apa imam diangkat? Untuk apa adanya penguasa? Kalau yang di bawah tidak mau taat kepada yang di atas, memberontak dan melawan. Fawaliyul amr muslim ja'alahu Allah rahmatan lil muslimin li iqamatil hudud. Penguasa Allah Subhanahu wa taala angkat ulil amri, penguasa muslim Allah Subhanahu wa taala angkat rahmatan lil muslimin.
itu sebagai rahmat untuk muslim sendiri, liiqamatil hudud, untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, untuk memberantas orang-orang yang melawan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala atau orang yang melakukan kerusakan di tempat tersebut. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Para ulama, para pemimpinnya, mereka orang-orang yang mengatur tentang perkara amar ma'ruf nahi munkar. Wa nasratul mazlum minadh zalim. Dengan adanya penguasa, dengan adanya ulil amri, mereka termasuk orang-orang yang memegang andil untuk menolong orang-orang yang terzalimi. Dari orang-orang yang menzalimi. Wa hifdzul aman. Dan dengan adanya penguasa akan lahirnya sebuah keamanan. Ya, kestabilitas, keamanan sebuah negeri akan stabil keamanannya ketika ada penguasa, ketika ada pemimpin, ketika ada aparat yang mengamankan sebuah negeri, yang turut berta'awun untuk menciptakan keamanan dan kedamaian, ketentraman, sehingga kita hidup dengan nyaman, ada aturan, kita hidup dengan nyaman, ada yang bertindak untuk menjaga, untuk mengontrol keamanan dan seterusnya. Dan keamanan itu termasuk nikmat yang paling besar yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah tentang negeri Mekah. Yang diminta pertama kali itu untuk negeri Mekah bukan bukan kehidupan yang megah, negeri yang masya Allah, yang tumbuhan dengan baik, kemudian ekonomi yang bagus. Tapi yang diminta oleh Nabi Ibrahim keamanan yang pertama kali. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim, juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa idz qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza balada amina. Nah, ingatlah ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini, yaitu negeri Makkah, negeri yang aman. Baru setelah itu wajnubani wa baniya an na'budal asnam. Kemudian jauhilah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Baru meminta yang lain, keamanan dulu. Karena kalau keamanan tidak ada, bagaimana kita mau tentram, mau nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangankan beribadah kepada Allah, tidur pun kita nggak bisa kalau negeri nggak aman. Mau berdiam diri di rumah pun nggak bisa, mau makan dan minum pun tidak tenang. Lihat orang-orang yang negerinya porak-poranda, perang terus, makan pun nggak nyaman. Untuk meninggalkan anak istri di rumah tidak tenang, makan di rumah dengan suara-suara bom. 6. Tidak ada ketenangan. Maka nikmat keamanan adalah nikmat, termasuk nikmat yang paling besar yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya penguasa, dengan adanya pemimpin, mereka mengatur semua itu. Mengatur semua itu. 6. Hadza min rahmatillah azza wa jalla was sahabah lamma tufiya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lam yadfanuhu hatta bay'u imamahum. Dan sahabat dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung dikuburkan. Nabi tidak langsung dikuburkan, hatta bay'u imamahum, sampai mereka membaiat imam yang baru. 6. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung dikuburkan? Padahal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jenazah harus disegerakan. Disegerakan pemandiannya, disegerakan di dalam mengkafaninya, disegerakan dalam salatnya, disegerakan di dalam memasukkan ke dalam kubur. Bahkan disegerakan perjalanannya, mengantarkannya cepat. Tapi kenapa praktek para sahabat menahan, menunda,
Ya, pemakaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sampai 2 hari atau 3 hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dikuburkan di hari itu. Para sahabat menunggu siapa yang akan naik, siapa yang akan menjadi pengganti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'annahum yakhshawna minal ikhtilaf wa minal fitnah, karena mereka khawatir dan takut akan terjadi perselisihan, pertikaian dan fitnah yang besar kalau mereka hidup tanpa seorang pemimpin. Li'annahum ya'rifuna annahu la yasluh an ya'isha wala lailah wahidatan biduni imam. Karena mereka faham betul, karena mereka tahu, mengerti, mereka tidak akan bisa hidup dengan baik walaupun hanya 1 malam tanpa seorang imam, tanpa seorang penguasa, tanpa seorang pemimpin. Lianna hadza min daruriyatid din, karena ini termasuk perkara yang darurat yang mesti ada di dalam agama. Seorang penguasa, seorang pemimpin. Sehingga ketika naik Abu Bakar dan mereka mempercayainya kepada Abu Bakar mengganti posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin, baru setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan. Nah, ini menunjukkan tentang faqihnya para sahabat. Ya, mereka tidak ingin terjadinya kemungkaran. Nah, wala yumkin an yakuna hadza illa bisam'i wa ta'ah li waliyil amr. Dan pemimpin ini tidak akan bisa menjalankan tugas-tugasnya, visi misinya, kecuali rakyatnya mau mendengar dan taat kepada penguasa, kepada ulil amri, kepada dirinya. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menerangkan konsep ini dalam Al-Qur'an dari dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'allah wa athi'ar rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan penguasa kalian. Penguasa di antara kalian. Ulil amri, itu yang perlu digarisbawahi, masuk di dalamnya ulama wal umara. Masuk di dalamnya para ulama dan para umara. Para ulamanya orang-orang yang berilmunya. Kalau kita di Indonesia MUI. Penguasanya berarti presidennya. 6. Ba'da ta'atillah wa ta'ati rasulih, dan ketaatan kepada ulil amri, kepada penguasa setelah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. La budda min ta'ati ulil amr, wajib mentaati penguasa. Dan penguasa di sini siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulil amri minkum. Kata-kata minkum ay minal muslimin. Ya. Penguasa di antara kalian, yaitu dari agama kalian, dari golongan kalian, yaitu muslim. Dalla ala annahu yushtarat fi waliyil amr an yakunu musliman. Yang namanya ulil amri dipersyaratkan harus seorang muslim. Iya. Syaratnya seorang muslim. Bagaimana kalau dia fasik? Yang penting dia muslim. Bagaimana kalau dia fajir, jahat? Yang penting dia muslim. Karena kefasikan, kefajiran, maksiat dan dosa ada pada setiap manusia. Ya. Maka orang-orang yang mengatakan kita tidak akan taat kecuali hanya kepada ulil amri yang soleh saja. Ya. Sehingga kalau dia tidak soleh, kalau dia tidak baik, tidak boleh ditaati. Engkau saja yang berbicara punya kefasikan, punya kefajiran, punya kerusakan, maksiat dan dosa. Karena tidak ada manusia yang terbebas dari dosa dan maksiat. Hanya saja dosa dan maksiatnya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajibanmu agar engkau menegakkan kewajibanmu atas mereka. Tidak ada urusan tentang kezalimannya, kefajirannya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh menjelaskan, melanjutkan dalam matannya. Fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadza bayanan syai'an dha'i'an bi kulli wajhin min anwa'il bayan syar'an wa qadran. Maka Nabi SAW telah menjelaskan pondasi ini, landasan ini, bayanan syai'an, dengan penjelasan yang sangat gamblang. Ya. Bikulli wajhin min anwa'il bayan, dari setiap sisi, dari setiap ya macam penjelasan, syar'an wa qadaran, secara syar'an atau secara qadar. Ya. Secara syar'an artinya dari sisi Al-Quran wa sunnah. Nabi SAW telah menjelaskan pondasi ini secara syar'an, yaitu secara Al-Quran wa sunnah. Dari Al-Quran ada perintahnya, dari As-Sunnah ada perintahnya untuk mematuhi ataupun mentaati, mendengar penguasa yang sah. Wa qadran, dan Nabi SAW telah menjelaskan secara takdir. Bagaimana secara qadar? Artinya kalau tidak ada pemimpin, ya, maka yang berlaku di dalam ya dunia ini adalah hukum rimba dan akan kacau. Nah, dan ditakdirkan hidup memang harus dengan adanya pemimpin, dengan adanya penguasa. Dari zaman ke zaman yang namanya hidup, pasti di setiap zaman, di setiap wilayah ada penguasanya. Ya. Nah, itu secara qadar. Ma yahsul fil kaun, apa yang terjadi di alam, apa yang berlaku di alam. Dan ini telah diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara syariat maupun secara realita yang ada di lapangan, mesti adanya penguasa. Nah, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum, maka barang siapa yang hidup setelah aku meninggal, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka kewajiban kalian hendaknya berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para sahabatku yang telah mendapatkan petunjuk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini begitu jelas wasiat dari Nabi SAW untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada penguasa yang sah, walaupun seorang budak. Ya, walaupun seorang budak. Ya, dan ini juga menjadi dalil, ya, bahwasanya bayangkan seorang budak atau bekas seorang budak kok bisa jadi penguasa. Ya, seorang budak kok bisa jadi penguasa? Kok bisa seorang budak jadi pemimpin? Padahal di antara syarat untuk menjadi seorang pemimpin itu harus merdeka. Nggak boleh seorang budak. Ya. Berarti dia naik menjadi penguasa, menjadi pemerintah, ya, tidak mengikuti syarat yang berlaku di dalam Islam. Berarti dia naik tidak dengan hukum Islam, tidak dengan aturan Islam, tapi sudah naik, sudah sah menjadi penguasa. Kata Nabi, as-sam'u wat-ta'ah, kalian wajib dengar dan wajib mendengar. Dan ini juga sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan tidak wajib taat kepada penguasa, yang penguasa itu diangkat tidak dengan sistem Islam, tidak dengan aturan Islam. Ngapain kita taat kepada penguasa yang diangkat dengan hukum demokrasi, di mana semua suara disamakan, suara laki-laki dengan perempuan disamakan di dalam pemilu, iya kan? Ya, suara orang alim dengan suara orang yang jahil disamakan
di dalam pemilu. Kan seperti itu. Suara orang Islam disamakan dengan suara orang kafir. Ya, kan seperti itu. Belum lagi ya campur baurnya dan sekian larangan yang terdapat di dalam ya proses pemilihan tersebut. Ya. Tapi kalau sudah naik, kalau sudah terpilih, maka as-sam'u wa ta'ah. Tetap kalian dengar, tetap kalian ya mendengar dan taat demi kemaslahatan kaum muslimin dan terjauhinya kaum muslimin dari pertumpahan darah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa innahu man ya'ish minkum, karena siapa yang hidup setelahku nanti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Kita dengan Nabi SAW sudah jaraknya sudah 1400 tahun lebih yang lalu. Ya, 1400 tahun jarak antara kita dengan Nabi SAW. Dan hari ini kita hidup di zaman yang penuh dengan perselisihan. Dan ini sebagai bukti benarnya sabda Nabi SAW. Banyak kalian lihat perselisihan, perbedaan, perpecahan, pertikaian di tengah-tengah umat. Tapi Nabi SAW tidak hanya sekedar menginformasikan perpecahannya, pertikaiannya, tapi Nabi SAW juga berikan solusinya agar kalian selamat di tengah-tengah perselisihan dan perpecahan tersebut. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Solusinya, kalian hendaknya berpegang kepadaku, ya, berpegang dengan sunnahku dan sunnah sahabatku. Inilah yang disebut dengan manhaj salaf. Berpeganglah kalian kepada manhaj salaf, manhaj yang cara beragama yang dibawa oleh Nabi SAW dan yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga ya, berjalan di atas manhaj salaf itu bukan pilihan. Ya, artinya boleh ambil, boleh tidak. Tapi berjalan di atas manhaj salaf itu keharusan. Ya, keharusan untuk selamat. Keharusan agar tidak ikut-ikut berselisih. Agar tidak ikut-ikut bertikai. Agar tidak ikut-ikut ribut di tengah-tengah orang yang ribut. Karena yang selamat, ya, orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nabi mengatakan, taraktu fikum amrain, in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, yang apabila dua hal itu kalian pegang dengan kokoh, dengan kuat, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Dan itu janji, bukan sekedar janji, tapi jaminan dari Nabi SAW. Siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, di atas pemahaman Nabi dan para sahabat, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, hadzal asl tsalits, pondasi yang ketiga ini, yaitu mendengar dan taat kepada penguasa. Isma'u wa ati'u wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Dengar dan taatlah kepada penguasa walaupun yang menjadi penguasa kalian seorang budak. Iya, seorang budak. Fala yumkin an tahsula jama'atun lil muslimin illa bi wali amrin muslim walau lam yakun dzatun nasab arabi bal law kana mamlukan. Di mana tidak akan mungkin tegaknya sebuah persatuan kaum muslimin kecuali dengan adanya penguasa muslim, walaupun penguasa yang diangkat tersebut bukan bernasab Arab, bukan orang Arab, ataupun ya bahkan dia tetap sah walaupun dia seorang mamluk, seorang budak. Seorang budak. Ya. 6. Tapi kalau dia sudah menjadi penguasa, mau dia orang Arab, bukan orang Arab, tapi sudah diangkat menjadi penguasa, mau dia merdeka ataupun budak, maka tetap wajib untuk ditaati. Bagaimana dengan kekurangannya, kezalimannya, kalau dia berdosa, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kau tetap mendengar
dan taat. Sekarang yang menjadi masalah kan itu juga. Bagaimana kita harus mentaati penguasa yang zalim, penguasa yang jahat, penguasa yang bengis. Nah, maka kita katakan lahirnya penguasa yang bengis, penguasa yang jahat itu lahir bukan hari ini saja. Dahulu juga telah lahir penguasa yang bengis, penguasa yang jahat. Ya. Seperti di akhir ya masa-masanya para sahabat, ada Hajjaj bin Yusuf As-Thaqafi, ya, seorang penguasa yang jahat bengis. Bahkan dia dijuluki sebagai Safak, yaitu orang yang selalu menumpahkan darah manusia. Tangannya itu tidak pernah kering dari darah kaum muslimin. Para ulama dikejar, dibunuh olehnya. Yang tidak mau ia bersama dia, mentaati dia di dalam maksiat, maka akan dibunuh olehnya. Sekian ratus ribu kaum muslimin ya dibantai oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya. Sampai-sampai ya orang-orang mendatangi Anas bin Malik. Anas bin Malik termasuk para sahabat ya yang hidup jauh setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Disebutkan Anas bin Malik masih hidup 80 sampai 90 tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Karena Nabi mendoakan Anas bin Malik agar dipanjangkan umurnya, diperbanyak anaknya. Ya. Dan benar, panjang umurnya dan banyak anaknya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Orang-orang melapor kepada Anas bin Malik tentang keburukan Hajjaj. Apa kata Anas? Isbiru. Isbiru hatta talqauni 'alal haud. Bersabarlah kalian sampai kalian mendapatiku, menjumpaiku di telagaku. Wa hakadha sami'tu min nabiyyikum. Dan demikian yang aku dengar dari nabi kalian. Dan Anas bin Malik mengatakan tidaklah datang suatu zaman melainkan keadaan di zaman itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. 6. Di antaranya adalah zamannya Anas bin Malik, di akhir-akhir zaman Anas bin Malik. Ya. Yaitu ada seorang penguasa yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Yang membunuh, membantai banyak kaum muslimin, para ulama. Sampai semua orang tidak ada yang suka dengan Hajjaj bin Yusuf. Tidak ada yang suka dengan Hajjaj bin Yusuf. Bahkan disebutkan sebuah kisah tentang Hajjaj bin Yusuf. Suatu hari Hajjaj bin Yusuf hampir tenggelam di sebuah lautan. Ada orang yang ya ingin menolong Hajjaj bin Yusuf tapi ditahan oleh keramaian orang. Jangan, biar dia mati di situ. Biar dia mati tenggelam. Tapi tetap saja orang ini membantu Hajjaj bin Yusuf dan menaikkannya ke darat. Ya, kemudian setelah sadar dia mengatakan, tidakkah engkau mengenalku? Ya, aku mengenal engkau Hajjaj bin Yusuf. Orang yang suka membantai, membunuh kaum muslimin. Tapi kenapa kau bantu aku? Kau selamatkan aku. Karena aku mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang mati tenggelam itu akan mendapatkan pahala syahid dan aku tidak mau kau mati syahid. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 5 golongan yang akan mendapatkan pahala syahid. Ya. Orang yang mati karena sakit perut, orang yang terbakar, orang yang tenggelam, ya. Kemudian ya orang yang tertimpa reruntuhan dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang-orang mengatakan jangan engkau tolong dia biar dia mati. Ternyata endingnya yang lebih benci kepada Hajjaj bin Yusuf, yang menyelamatkan Hajjaj bin Yusuf sebenarnya daripada orang yang mencegah Hajjaj bin Yusuf, yang membiarkan Hajjaj bin Yusuf. Ayo ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang ya masalah ini, yaitu banyak orang mempermasalahkan tidak perlu mentaati penguasa yang zalim. Ya, dan ini pernah ditanyakan kepada Hudzaifah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis dari Hudzaifah bin al-Yaman. Ya, Nabi SAW mengatakan kepada Hudzaifah, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati
wa sayaqumu fihim rijalun qulubus syayatin fi juthmanil ins. 6. Kata Nabi SAW, akan lahir, akan muncul nanti penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dari petunjukku dan tidak mengikuti sunnah dari sunnahku, dan orang-orang nanti akan dikuasai oleh penguasa-penguasa, akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang hati mereka hati syaitan, yang tubuhnya jasadnya jasad manusia. Hatinya hati syaitan, rupanya rupa manusia. Kata Hudzaifah, "Kaifa asna' ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan kalau aku menemui penguasa yang seperti itu? Penguasa yang bengis, jahat, hati-hati setan, wujud-wujud manusia. Kata Nabi SAW kepada Hudzaifah, ya, dan ini menjadi pegangan kita. Kata Nabi SAW, tasma' wa tuti' lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Kata Nabi SAW, kalau kau menemui pemimpin yang seperti itu, tidak mengambil petunjukku, tidak mengambil sunnahku, ya, hati-hati setan, wujud-wujud manusia, ya, pemimpin yang bengis, kalau kalian mendapati pemimpin yang seperti itu, tetap dengar dan taat kepada pemimpin kalian itu, walaupun dia memukul punggungmu dan merampas hartamu. Tetap dengar dan tetap taat, walaupun dia mengambil hartamu, merampas hartamu, atau memukul punggungmu. Sampai memukul, sampai merampas. Sampai di detik itu, kata Nabi SAW kepada Hudzaifah, wasma' wa ati'. Dengar dan taat. Nah, dengar dan taat. Hanya saja para ulama menjelaskan, ketaatanmu kepada penguasa itu hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dan diberi catatan, bagaimana kalau tidak ma'ruf, kalau bukan perkara yang baik, diperintahkan kepada maksiat atau melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh taat, hanya saja tidak boleh melawan dan memberontak. Diam saja sudah. Nah, diam dan bersabar, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dan berat. Ya, hidup di zaman seperti itu dengan menjumpai pemimpin yang seperti itu begitu berat. Ya, dan itulah sunnah. Dan itu termasuk sunnah yang apabila engkau pegang seperti engkau menggenggam bara api. Yang banyak orang tidak sanggup menggenggamnya, tidak sanggup memegangnya. Lantas dia campakkan dan dia lebih memilih jalan untuk memberontak. Memilih jalan untuk turun ke jalan. Ya, untuk meneriakin penguasanya dan pemimpinnya dan seterusnya. Nah, dan kita kembali lagi kepada bahasan kita yang di awal tadi, bahwasanya adanya penguasa yang zalim itu bukan hanya hari ini, tapi sudah dari dulu ada. Dan orang-orang terdahulu bersabar, sebagaimana perintah Nabi SAW, isbiru, bersabar. Dan Allah beri jalan keluar. Sebagaimana kisah Hajjaj bin Yusuf. Ketika orang-orang melapor kepada Anas bin Malik, nggak sabar mereka. Kata Anas, sabar. Itu yang dipesankan oleh Nabi kalian, sabar. Dan benarlah, tidak lama setelah kepemimpinan Hajjaj mati, siapa yang naik? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu memimpin setelah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dan itu berkat doa dan kesabaran kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan penguasa yang begitu bagus, Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Nah, makanya disebutkan ma kharajat qaumun ala dhi sultan illa wa kana haluhum ba'da khurujihim aswa min halihim qabla khurujihim darbatal lazim. Tidaklah suatu kaum memberontak kepada penguasa yang sah,
melainkan keadaan mereka setelah mereka memberontak lebih buruk, lebih hancur daripada keadaan mereka sebelum memberontak, dan ini pasti. 6. Dan ini perkataan para ulama salaf dari zaman ke zaman seperti ini. Ya. Tidaklah suatu kaum memberontak kepada penguasa yang sah, melainkan keadaan mereka ya, setelah mereka memberontak itu lebih buruk daripada sebelum mereka memberontak. Hari ini misalkan, ketika seorang memberontak kepada penguasa yang sah, melawannya, mendemonya, menjatuhkannya, melengserkannya, maka lihatlah keadaan kaum muslimin setelah lengser penguasa yang sah itu lebih buruk. Ya, lebih hancur daripada keadaan sebelumnya. Kenapa? Karena manusia menempuh jalan yang menyelisihi ya, perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk bersabar di atas kezaliman para penguasa. 6. Dan tentunya jahatnya seorang penguasa, jahatnya, bengisnya seorang pemimpin ya, itu berangkat dari zalimnya atau jahatnya rakyat. Ya, karena pemimpin cerminan rakyat. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan itu. Wa kadzalika nuwalli ba'da adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 129, dan demikianlah ya, kami nuwalli ba'da adh-dhalimina ba'dhan, demikianlah kami mengangkat ya, seorang pemimpin ya, atas pemimpin yang zalim ya, kepada orang-orang yang zalim di antara mereka bima kanu yaksibun, dikarenakan apa yang mereka telah lakukan. Ya. 6. Jadi pemimpin yang zalim berangkat dari rakyat yang zalim. Karena kalau mau dipresentasikan di dunia ini ya, atau di negeri kita ini ya, dipresentasikan antara orang yang baik dengan orang yang buruknya lebih banyak. Ya. Orang yang menyia-nyiakan agama Allah Subhanahu wa taala lebih banyak dari orang-orang yang perhatian dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amar ma'ruf nahi munkar, dakwah itu harus semakin gencar. Pengajaran-pengajaran Islam harus semakin gencar. Karena kalau tidak akan rusak. Memang sekolah-sekolah banyak didirikan, madrasah-madrasah banyak didirikan, universitas-universitas banyak didirikan, tapi tidak diajarkan hakikat agama Islam, tidak diajarkan inti Islam, tidak diajarkan poin yang paling penting dalam Islam, tidak diajarkan akidah yang benar, manhaj yang benar, maka hancur sebanyak apapun sekolah yang dibangun. Nah, sehingga yang terjadi banyak murid sekolah yang memberontak kepada gurunya sendiri, yang melawan kepada kepala sekolahnya sendiri. Banyak sekolah-sekolah yang melahirkan para pemberontak, mahasiswa-mahasiswa yang mereka dikatakan mahasiswa memberontak kepada dosennya sendiri. Ya. Nah, dan seterusnya, bahkan mereka lah orang yang paling ramai turun-turun ke jalan. Diakibatkan karena tidak memiliki ilmu, dan kita terkadang kasihan dengan orang-orang yang seperti itu, yang seharusnya mereka melihat kepada diri mereka, tidak ada andil mereka dan jasa mereka atau kebaikan mereka terhadap negeri ini, tapi mereka begitu ya lancang untuk ya melakukan kerusakan, bukan untuk melakukan perbaikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau negeri ini mau selamat, maka setiap kita, setiap orang yang mendirikan sebuah lembaga pendidikan, orang-orang yang berdakwah, maka ajarkan konsep yang benar kepada umat, ajarkan ya konsep yang hak untuk kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, ajarkan akidah yang benar, ajarkan manhaj yang benar,
agar melahirkan generasi-generasi yang cemerlang, generasi-generasi yang pintar, ya, bukan dalam perkara dunianya, tapi pintar. Bagaimana dia bisa menjalankan estafet dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan ataupun memperbaiki keadaan manusia yang buruk menjadi baik, yang baik terus semakin baik sampai mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak sekali dalil-dalil yang lain agar seorang muslim itu taat kepada penguasanya. Dan orang-orang yang seperti ini, yang suka memberontak kepada penguasa, ini sudah ada dari zaman dahulu. Bahkan dari zaman Ali bin Abi Thalib. Ya. Mereka kan dalihnya penguasa zalim, penguasa jahat, penguasa tidak adil, penguasa begini mementingkan ya haknya sendiri. Ya. Dan itu telah dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang penguasa yang zalim, yang memikirkan kepentingan mereka sendiri daripada rakyatnya, ya, maka para sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang mesti kami lakukan ya Rasulullah kalau kami mendapati penguasa yang mementingkan diri mereka sendiri? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kata Nabi SAW, kalian tegakkan, jalankan kewajiban kalian atas mereka, dan kalian minta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kalian sebagai rakyat, kalian jalankan kepada mereka sebagai penguasa. Apa kewajiban kalian sebagai rakyat? Adapun hak kalian, nggak perlu kalian tuntut kepada penguasa kalian. Apa hak kalian? Kalian ingin ketentraman, keamanan, ya, ekonomi yang bagus, 6, harga barang-barang di pasar yang stabil, ya, itu hak kalian, atau hak-hak yang lain, nggak perlu kalian tuntut kepada penguasa kalian. Kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga termasuk bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Dari zaman ke zaman, ya, maka para ulama selalu menyampaikan hadis-hadis seperti ini. Ya, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum. Kalian tegakkan, kalian jalankan kewajiban kalian sebagai rakyat kepada penguasa kalian. Adapun hak kalian, wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Kalian minta sama Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hak kalian. Kalian minta hak kalian yang kalian tidak dapatkan dari penguasa kalian, yang tidak diberikan oleh pemimpin kalian, padahal itu hak kalian, kalian minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan dahulu di zaman Ali radhiyallahu anhu ada orang-orang yang memberontak kepada Ali. Ya. Selevel Ali saja didatangi oleh orang-orang. Selevel Ali saja masih ada orang tidak ridha. Maka nggak ada ceritanya hari ini orang mengatakan kami mau penguasa seperti para sahabat. Itu hanya omong kosong. Ya, itu hanya omongan mereka saja. Ya, karena memang orang-orang yang seperti ini sudah lahir dari dulu. Dari zaman Ali radhiyallahu anhu telah lahir. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin ketika mensyarah hadis-hadis yang berkaitan tentang taat kepada penguasa. Ibnu Utsaimin menyebutkan tentang ada orang-orang di zaman Ali bin Abi Thalib, ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Ya, datang beberapa orang-orang Khawarij yang suka memberontak kepada penguasa yang sah. Dia mengatakan, ma balun nas yantaqidu ilaika wa lam yantaqid ala Abi Bakar wa Umar. Kata orang-orang ini kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, ya, lihat, ya, orang-orang dulu tidak pernah memberontak kepada Abu Bakar dan Umar. Tapi sekarang orang-orang banyak memberontak kepadamu, nggak suka denganmu, dengan kebijakan-kebijakanmu. Nah, ini orang datang ingin mengoreksi, ingin mengkritik, menjelek-jelekkan Ali radhiyallahu an di depan umum.
Dengan mengatakan, dengan mengompori, manusia banyak nggak suka denganmu. Dengan kebijakan-kebijakanmu. Dengan aturan-aturan yang kau buat. Padahal dulu di masa Abu Bakar dan Umar, tidak ada orang yang memberontak sebagaimana orang memberontak kepada dirimu. Ali bin Abi Thalib hanya menjawab, li'anna rijal Abi Bakar wa Umar ana wa amthali. Wa rijali ana anta wa amthaluk. Ya. Kenapa dulu di zaman Abu Bakar tidak ada orang-orang yang memberontak kepada Abu Bakar dan Umar? Karena rakyatnya Abu Bakar dan Umar itu aku dan orang-orang sepertiku. Sekarang rakyatku kamu dan orang-orang sepertimu. Alladzi la khaira fi, yang tidak ada kebaikan sedikit pun pada kalian. Sehingga berbeda keadaannya. Rakyatnya Abu Bakar dan Ali itu aku. Ketika Abu Bakar menjadi penguasa, Umar menjadi penguasa, rakyatnya aku. Rakyatnya aku, Utsman dan yang lainnya, para sahabat. Ketika aku yang menjadi penguasa, rakyatnya kamu. Dan orang-orang seperti kamu. Orang-orang yang tidak memiliki kebaikan, kata Ali. Ya. Nah, itu tingkat Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka kita nggak perlu geleng-geleng kepala. Tidak perlu heran kalau di masa hari ini, atau di masa presiden Indonesia yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai yang sekarang ini, terus ada orang yang tidak suka, itu hal yang nggak perlu diherankan. Karena tingkat Ali saja ada orang juga yang nggak suka. Ya. Karena penyakit orang-orang yang seperti ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Nah, begitu juga di zamannya Abdul Malik bin Marwan. Ya, di masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan juga datang gerombolan yang sama juga, orang-orang yang sama dari kalangan Khawarij. Mereka menuntut sebagaimana rakyat. Mereka menuntut hak mereka, bisanya hanya memprotes, bisanya hanya begini-begini, hanya mencaci. Dan mereka memanggil Abdul Malik bin Marwan datang ke kediaman, kalau kita hari ini ke istananya presiden. Datang ke kediamannya Abdul Malik bin Marwan. Dengan menunjuk-nunjuki Abdul Malik bin Marwan. Dengan mengatakan, berikan hak kami. Kami ingin pemimpin yang adil. Kami ingin engkau itu seperti Abu Bakar dan Umar. Maka Abdul Malik bin Marwan keluar. Lihat orang sudah ramai. Di depan kediamannya. Maka Abdul Malik bin Marwan mengatakan, aturiduna an nakuna mithla Abi Bakar wa Umar? Apakah kalian ingin aku ini menjadi penguasa seperti Abu Bakar dan Umar? Mereka menjawab, bala, tentu kami mau engkau itu seperti Abu Bakar dan Umar. Fakunu lana karijali Abi Bakar wa Umar. Kalau begitu kalian harus siap menjadi rakyatnya seperti rakyat Abu Bakar dan Umar. Maka mereka pun terdiam. Karena nggak ada yang sanggup menjadi rakyat seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar, menjadi seperti para sahabat. Maka hari ini orang-orang menuntut, kami ini mau penguasa yang adil, mau pemimpin yang bagus, yang Masya Allah seperti Umar bin Abdul Aziz, seperti Abu Bakar. Siap nggak kita, rakyat Indonesia, menjadi rakyat seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar? Karena pemimpin berangkat dari rakyat. Sebagaimana Allah katakan tadi, wa kadzalika nuwalli ba'da adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Kalau rakyatnya zalim, Allah akan angkat pemimpin yang zalim. Nah, ayo ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penguasa cerminan dari rakyatnya. Penguasa cerminan dari rakyatnya. Tidak akan mungkin seorang penguasa yang baik keluar dari rakyat yang jelek. Rakyat yang jelek akan mengeluarkan penguasa yang jelek. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana sikap-sikap kita kepada penguasa tersebut selain bersabar,
selain bersabar, maka sikap rakyat ya kepada penguasa selain dia bersabar, kemudian dia tetap mendengar dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dan dia boleh menasihati penguasa. Bagaimana menasihatinya? Dia mendatangi penguasa tersebut dan menasihatinya ya dengan 4 mata. Dan itu cara menasihati penguasa. Bukannya membiarkan penguasa dengan maksiatnya, enggak. Tetap boleh mendatangi penguasa. Hanya saja ya, untuk jalur mendatangi penguasa itu enggak semua orang bisa mendatangi penguasa. Ya, tidak semua orang punya jalan ke sana. Ada orang-orang tertentu. Nah, orang-orang tertentu ini yang harus paham. Mereka yang harus mendatanginya. Dan ketika mereka telah mendatangi, selesai sudah urusannya. Kalau mereka menerima nasihat-nasihat tersebut, alhamdulillah. Dan kita yakin penguasa kita sudah ada yang menasihatinya. Hanya saja hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu Ibnu Utsaimin ya, dikatakan oleh seorang pemuda, "Wahai Ibnu Utsaimin, kenapa engkau tidak menasihati penguasa? Ini di tempat kita penguasa begini-begini, raja begini-begini menerapkan aturan-aturan begini, kenapa engkau tidak menasihatinya?" Kata Ibnu Utsaimin, alhamdulillah kami telah menasihatinya. Ya, tapi kenapa tidak ada perubahan? Ya. Kenapa tidak ada perubahan kalau sudah dinasihati? Itu sama saja seperti engkau yang setiap hari belajar tapi tidak ada ubahnya. Ya. Nah, sama saja seperti engkau yang setiap hari belajar mendengar nasihat tapi tidak ada ubahnya. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang belajar kemudian setelah belajar dia berjalan di atas petunjuk, enggak. Ya. Karena orang yang menyampaikan, dia hanya menyampaikan hidayatul irsyad. Ya. Adapun hidayatul taufik milik Allah Subhanahu wa taala. Irsyad al-bayan, dia hanya menjelaskan saja. Ya, ini yang benar begini, caranya begini, menyikapinya seperti ini, metodenya seperti ini. Dijalankan alhamdulillah, tidak hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan para ulama yang lain ketika dikritik seperti itu mereka menjawab, apakah setiap kali aku menasihati penguasa harus aku laporkan kepada kalian? Apakah setiap kali aku menasihati si fulan harus aku publikasikan? Ya, kan tidak seperti itu. Ya. Dan kita berhusnudzan kepada para ulama kita. Mereka telah menasihati penguasa-penguasa yang apabila mereka melihat kezaliman pada penguasa tersebut. Hanya saja hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan para dai, bukan di tangan para ustadz, bukan di tangan para masyayikh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini mengatakan man kana indahu nasihah lidhi sultan fala yabdunaha alaniyah wal ya'khudh biyadihi wal yansahuhu sirran fa in qubila minhu fadhak wa illa waqad adda ma alaih. Kata Nabi SAW, apabila engkau mempunyai sebuah nasihat yang ingin engkau sampaikan kepada penguasa, jangan engkau paparkan nasihat itu di hadapan khalayak ramai. Jangan engkau umumkan di khalayak ramai. Jangan engkau bicarakan di mimbar-mimbar. Jangan engkau sampaikan di dinding-dinding Facebook, di sosial media. Tapi kata Nabi SAW, kau ambil tangannya, kau pegang tangannya, kau datangi dia, kau nasihati 4 mata, secara rahasia, sirran, nggak ada yang tahu, hanya engkau dengan dia. Makanya tadi kita katakan hanya orang-orang tertentu yang mempunyai jalan ini. Kalau dia menerima, fa in qubila minhu fadzak, kalau diterima itulah yang kita inginkan. Kalau dia tidak menerimanya, maka engkau telah menunaikan kewajibanmu. Selesai. Dan itu ya nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kepada kita dan seluruh umatnya. Bagaimana menyikapi para penguasa yang zalim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sikap kita kepada penguasa tetap memuliakan mereka. Ya, tidak membocorkan aib-aib mereka, membicarakan keburukan-keburukan mereka di tempat-tempat umum ataupun di khalayak ramai,
manusia. Karena Nabi mengatakan man akrama sultan akramahullah wa man adzalla sultan wa man ahana sultan ahanahullah. Barang siapa yang memuliakan penguasa, Allah akan muliakan dia. Dan barang siapa yang menghinakan penguasa, Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia. Sehingga hari ini kita mendengar terkadang ada kebijakan-kebijakan penguasa yang menyenangkan hati kita. Ada kebijakan-kebijakan penguasa yang tidak menyenangkan hati kita, bahkan memberatkan. Maka hal-hal yang tidak menyenangkan itu untuk kita bersabar. Disitulah kita akan mendapatkan pahala sabar. Karena kalau tidak, dari sisi mana lagi kita bisa mendapatkan pahala sabar? Ya, tentunya sabar itu dari hal-hal yang tidak menyenangkan, dari hal-hal yang menyakitkan, dari hal-hal yang butuh perjuangan. Sehingga dari situlah kita mendapatkan sabar. Pahala kesabaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Summa sara hadzal asl la ya'rifu 'inda akthar man yadda'i al-'ilm fa kaifa al-'amal bihi. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian pondasi ini, landasan ini, ya, la ya'rifu 'inda akthar man yadda'i al-'ilm. Banyak tidak diketahui, tidak difahami oleh orang-orang yang mengaku berilmu. Fa kaifal 'amalu bihi? Bagaimana lagi untuk menjalankannya, untuk mengamalkannya? Artinya banyak orang-orang yang dia berilmu, berpendidikan, belajar agama. Tapi landasan ini dia nggak ngerti. Masalah taat kepada penguasa, mendengar kepada penguasa yang sah, dia nggak ngerti. Banyak orang-orang yang diangkat, ditokohkan dia sebagai orang yang berilmu, sebagai ustadz. Nah, bahkan dikatakan sebagai panglima, tapi nggak mengerti tentang permasalahan-permasalahan ini. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang diustadkan, yang dikiaikan, yang disyekhkan, malah mereka orang-orang yang memimpin turun ke jalan. Malah mereka orang-orang yang memegang mikrofon. Malah mereka orang-orang yang naik di atas truk. Ya, memberikan semangat kepada anak-anak muda untuk meneruskan perjuangannya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang katanya seperti itu. Ini tidak sedikit yang menjalankannya dari kalangan orang-orang yang dianggap berilmu. Makanya Syekh mengatakan, landasan ini banyak tidak diketahui oleh orang-orang yang mengakui bahwasanya dia itu berilmu. Banyak yang diustadkan tidak ngerti juga masalah ini. Bahkan mereka orang yang mengompori, memanaskan orang-orang untuk turun ke jalan dan untuk membuat pemberontakan kepada penguasa yang sah. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, "Sara hadzal aslu la ya'rifu 'inda katsir mimman yadda'i al-'ilm." Banyak ya orang-orang yang mengaku punya ilmu enggak ngerti masalah ini. 6. Enggak ngerti masalah ini. Fa yajhaluna mas'alah as-sam'u wa ta'ah. Mereka tidak mengerti tentang masalah mendengar dan taat kepada penguasa. Wa ma laha min fadlin wa ma laha min ahammiyah. Mereka tidak mengerti begitu besarnya, begitu pentingnya mendengar dan taat kepada penguasa yang sah. Nah, kalau mereka saja tidak faham, fa kaifa bil awam wa hum ashad jahlan min hadza. Bagaimana lagi dengan orang awam? Yang orang awam itu lebih bodoh daripada orang-orang yang dianggap berilmu ini. Kalau orang-orang yang dianggap berilmu atau mereka mengaku punya ilmu atau mereka mengaku sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai tuan guru, tidak faham dengan masalah ini, melanggar banyak dalam aturan ini, bagaimana lagi dengan orang awam yang lebih bodoh? Bagaimana lagi dengan pengikutnya dan murid-muridnya? Fasar asy-syaja' alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar 'indahum walladhi la ta'khudhuhu fillah lawmata la'im. Indahum huwa alladhi yakhruj 'ala imamil muslimin. Sehingga ya pemahaman yang tersebar di luar bahwasanya yang dikatakan syaja', orang yang pemberani, sebagai kesatria, sebagai pahlawan siapa? Ya, orang-orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, bagi mereka ya orang-orang yang pemberani, yang tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela,
bagi mereka adalah orang-orang yang yakhruj ala imamil muslimin, yang berani memberontak kepada penguasa muslim. Nah, itu pahlawan. Yang berani memberontak kepada penguasa muslim, itu kesatria. Nah, itu mujahid, ya, yang sedang berjuang. Wa yakhla' yadit ta'ah, kemudian melepas ketaatan kepada penguasa. Wa yunadi bithawrah, dan mengajak manusia untuk memberontak, untuk demo ala hukamil muslimin, kepada penguasa yang sah. Ya. Maka akan dikatakan itu syaja', itu pemberani, itu singa Islam. Ya. Itu asadus sunnah, ya. Singanya sunnah. Itu baru pahlawan. Itu baru ustaz, itu baru pejuang Islam. Ya. Kapan? Ketika mereka berani memberontak kepada penguasa yang sah, berani mengumpulkan, ya, manusia, berorasi untuk memanaskan manusia, memberontak dan membenci penguasa yang sah. Bimujarrad husul khata' minhum, hanya sekedar kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah, ya mungkin kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah juga dilakukan oleh mereka. Ya. Kebohongan, penipuan juga dilakukan oleh rakyatnya. Ya. Dan seterusnya. Au maksiyah la tasil ila haddil kufur, atau maksiat-maksiat yang tidak sampai kepada batasan kekafiran. Wa sara hadithul majalis wan nadamat wal muhadarat fi tatabbu'i atharat wilayah wa tafkhimiha wan nafkh fiha. Akhirnya, ya, karena guru-gurunya, tuan-tuan gurunya seperti ini modelnya, ya, sehingga hadithul majalis, pembicaraan-pembicaraan di majelis, pembicaraan-pembicaraan di muhadarat, pembicaraan-pembicaraan bahasan-bahasan yang ada di khutbah, fi tatabbu'i atharat, semuanya mencari-cari kesalahan penguasa. Isi pembicaraannya, kalau di majelis jelek-jelekkan penguasa. Kalau duduk di warung, ya, duduk di majelis dimanapun, apakah di masjid, di luar masjid, di warung atau dimanapun, kalau mereka sudah ngumpul, ngomongnya apa? Politik, ngomongnya keburukan-keburukan penguasa. Ya, di muhadarah-muhadarahnya, di mimbar-mimbar khutbahnya, ya, yang dibicarakan adalah kejelekan-kejelekan penguasa. Ya, nasihat-nasihat secara terbuka, ya, atau menulis surat di dinding-dinding Facebook, surat terbuka untuk Bapak Presiden. Ya, ini kan orang-orang yang sebenarnya pengecut. Kalau mereka memang berani, ya, dan punya jalan, mereka tempuh. Kalau tidak punya, cukup mereka menutup mulutnya dan menghentikan kedua jempolnya atau kedua tangannya agar tidak menulis dan mengetik hal-hal yang dapat merugikan diri mereka sendiri dan banyak orang. Nah, hatta yaulul amr ila tafarruqil kalimah, sehingga karena adanya orang-orang yang seperti ini selalu memanas-manasi keadaan, ya, sukanya main goreng-gorengan, ya, main api, membuat keadaan menjadi lebih rumit, menjadi lebih hancur, menjadi lebih rusak. Ya. Wa tanfir ar-ra'iyah min ta'ati waliyil amr hatta yakhtal aman wa tusfaqud dima. Sehingga dengan adanya orang-orang yang seperti ini membuat rakyat benci kepada penguasa dan tidak mau taat lagi dan tidak mau dengar lagi kepada penguasa yang sah, sehingga bercerai-berailah mereka, hilanglah keamanan dan tertumpahkannya lah darah. Wa yaulul amr, dan suasana ataupun perkara urusan berubah menjadi lebih buruk, asyad minal fasad alladhi yahsul minas sabr ala ta'ati walil amr al fasiq wal zalim. Bahkan kerusakannya itu lebih rusak, lebih parah daripada kerusakan yang terjadi apabila mereka mau bersabar saja dan tetap taat kepada penguasa yang fasik ataupun yang zalim. Artinya di sini, ketika seorang memberontak kepada penguasa yang zalim, ketika mereka memberontak melawan kepada penguasa yang fasik, maka keburukannya akan lebih besar daripada mereka bersabar. Artinya kalau kita bersabar, tetap kerusakan itu berjalan. Tetap ada kerusakan, tapi kerusakannya lebih ringan daripada kerusakan yang ditimbulkan apabila mereka bertindak, apabila mereka memberontak. Karena yang disuruh Nabi SAW untuk bersabar.
dan mendoakan serta menempuh jalan-jalan yang dianjurkan di dalam agama kita. Terkadang orang mengatakan, kalau kita sabar, ya, kita akan kalah. Kalau kita sabar, kita akan tertindas. Kita harus berbuat sesuatu. Maka kita katakan, iya, kita harus berbuat sesuatu dengan perbuatan, dengan cara yang telah diatur dalam agama. Dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan di bawah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita di dalam menyikapi penguasa-penguasa yang zalim, maka jalan itu yang ditempuh. Bersabar, mendoakan penguasa tersebut dan menasehatinya. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mengambil upaya ataupun usaha-usaha yang tidak diridhai atau bertentangan dengan Islam itu sendiri. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sampai di sini selesailah landasan yang ketiga ini. Ya. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan lanjutkan landasan yang keempat. Ya, yaitu bayanul ilm wal ulama wal fiqh wal fuqaha. Penjelasan tentang ilmu dan ulama. Apa itu ilmu dan siapa itu ulama? Apa itu fiqih dan siapa itu fuqaha? Karena banyak orang-orang yang bukan ulama tapi dikatakan ulama. Banyak orang-orang yang bukan ustadz tapi diustadkan. Banyak orang-orang yang tidak faqih tapi difaqihkan. Ya. Atau permasalahan ilmu tersendiri, banyak orang tidak paham apa itu ilmu. Ya, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan apa ilmu-ilmu yang harus dipelajari. Dan semua itu ya insyaallah akan dibahas di landasan yang keempat ini, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Dan insyaallah kita akan selesaikan ini di 2 pertemuan lagi, insyaallah taala. Dan penjelasan yang paling panjang ini memang di landasan yang keempat. Ya, landasan yang keempat dan di landasan yang pertama. Setelah itu pembahasannya akan lebih ringan insyaallah. Tapi sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Ustaz, bagaimana sikap kita di kampung ana? Ada kelompok yang suka memberontak pemerintah, mencaci pemerintah. Bahkan tetangga ana berencana beberapa waktu dekat akan membawa bom di kantor polisi. Bagaimana sikap kita? Mohon nasihatnya. A'udzubillah. Ya. Nah, inilah orang-orang yang melakukan kerusakan yang akan mencoreng nama baik kaum muslimin. Sebenarnya dia hanya memudaratkan dirinya sendiri. Dan Islam itu tidak akan pernah jelek selama-lamanya. Selama masih ada orang-orang yang mempertahankan kemurnian Islam ini. Maka bagaimana sikap kita mengenai orang-orang yang seperti ini? Maka kalau kita punya kemampuan atau kesanggupan untuk menasihati orang ini, ya, maka nasihati dia. Adapun kalau sudah tindakannya sudah ingin ya, membawa bom, ya, dan kita sudah lihat dia sudah siapkan bomnya, sudah tahu kita memang sudah ada bomnya, maka hal yang seperti ini bisa dilaporkan segera secara pribadi dan diam-diam. Ya. Karena ini sudah menyangkut ya, kerusakan yang besar. Tapi kalau hanya omongan dia saja, saya mau bawa bom, padahal bomnya nggak ada, ya, maka kita tidak perlu terburu-buru melaporkannya. Tapi kalau memang sudah jelas, ya, maka dilaporkan sebelum terjadi ya, kerusakan yang lebih besar.
Seperti baru-baru ini terjadi peledakan di Bandung itu, sampai ada korban dari pihak kepolisian, ada yang meninggal dan luka-luka. Ini semuanya dikarenakan rusaknya pemahaman dan hanya mengikuti hawa nafsu. Dan kebanyakan pelaku-pelakunya itu adalah anak-anak muda. Karena memang pemahaman takfir ataupun khawarij ini, ya, yang menjadi target dari tokoh-tokoh mereka ini adalah anak-anak muda yang bersemangat beribadah, bersemangat di dalam melakukan kebaikan, mencegah amar ma'ruf nahi mungkar, tapi nggak punya ilmu. Hanya semangat jihad, semangat perjuangan, tapi tidak dibekali dengan ilmu. Maka orang-orang yang seperti ini ya perlu dinasehati dan ya tidak dijadikan teman bergaul ataupun teman bercanda, teman dekat, tapi ya berikan dia peringatan, berikan dia nasihat. Atau diberikan tulisan-tulisan, buku-buku, artikel-artikel ataupun video-video yang menerangkan tentang rusaknya pemikiran orang-orang yang seperti ini. Apalagi pembicaraan yang keluar dari lisannya selalu pembicaraan tentang mencaci maki pemerintah, memberontak pemerintah. Saya sering analogikan tentang banyak hak-hak penguasa yang tidak diberikan, hak-hak rakyat yang tidak diberikan oleh penguasa. Contoh kecilnya saja, saya sering analogikan kita selaku penguasa di rumah tangga. Banyak kadang hak-hak anak dan istri nggak sanggup kita penuhi. Dan kita baru memimpin beberapa orang saja di rumah itu. Istri kita, anak kita. Kita katakanlah anak kita ada 2, ada 4, ada 6. Berapa? Nggak sampai 10 orang yang kita pimpin. Ya. Untuk memberikan hak dan jatah mereka saja, kita sudah sakit kepala. Ya, kadang kita nggak sanggup. Nggak semua permintaan dan keinginan anak dan istri bisa kita berikan. Ini bagaimana lagi dengan presiden, dengan penguasa, berapa juta jiwa yang berada di bawah dia. Ya. Kemudian ya, yang ada di sudut negeri ini, yang ada di sudut kota ini, yang ada di sana, semuanya berkoar-koar dan menyalahkan penguasa. Ya. Maka kalau kita saja tidak beres di dalam memanajemen, di dalam memberikan hak-hak keluarga kita sendiri, bagaimana lagi dengan penguasa? Terkadang hal-hal yang seperti ini tidak terfikirkan bagi orang-orang yang jahil, yang mengedepankan hawa nafsunya. Dia saja yang hanya ya memimpin istrinya dan anak-anaknya, tidak mampu memberikan seluruh hak anak dan istrinya. Apalagi seorang penguasa. Makanya kata Nabi SAW tadi apa? Tunaikan kewajiban kalian terhadap penguasa kalian. Adapun hak kalian, minta sama Allah. Kenapa? Pemimpin kalian itu penguasa. Pemimpin kalian itu manusia biasa. Ada kelemahannya. Nggak mungkin dia bisa memberikan semua hak kalian. Karena kita saja, pemimpin dalam rumah tangga, tidak semua hak anak dan istri bisa kita berikan. Ada yang kita tunda. Ada yang kita cancel dulu, nanti dulu. Ya, kita buat kebijakan baru lagi, buat strategi lah. Begitu juga penguasa kita. Maka banyak-banyaklah memberikan uzur kepada penguasa kita dan doakan penguasa kita. Karena doa itu yang dipanjatkan oleh kaum muslimin akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di antara para ulama salaf mereka mengatakan walau kana li da'watun mustajabah ma sayyartuhu illa li waliyil amr. Sekiranya aku punya satu doa yang mustajabah, aku akan peruntukkan doa tersebut kepada penguasa, Dan dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki penguasa, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memperbaiki penguasa tersebut dengan doa-doa kita, dengan permohonan kita. Tapi kalau kita memberontak, melawan, ya, cara kita melawan, cara kita memberontak itu tidak akan melahirkan hasil yang baik, sehingga pemimpin itu berubah, tidak akan mungkin mereka berubah dengan pemberontakan kita. Coba ya pikirkan kalau istri kita, anak kita memberontak kepada kita.
Bayangkan bagaimana antum kesalnya, bagaimana antum marahnya, ya, antum jadi baik atau jadi macam mana? Ya. Tapi kalau anak istri kita, masya Allah, selalu mendoakan kita, ya, selalu mendoakan kita, maka kita juga akan luluh, ya, diluluhkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pemimpin. Maka ketika kita berbicara tentang sesuatu yang besar, lihat kepada sesuatu yang kecil. Bagaimana? Yang kecil saja kita sendiri saja seperti ini, apalagi dengan keadaan penguasa kita. Nah, wallahu taala alam. Itu yang 4 sikap tadi, Ustaz. Sabar, mendengar, menasihati, memuliakan. Ya. Itu apa bisa diluaskan lagi, misal tadi terhadap pemimpin, termasuk juga ke lembaga, instansi, perusahaan ataupun di tempat kita memiliki seorang pemimpin. Nah, Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya tentang permasalahan tersebut. Ditanya tentang ayat dalam surah An-Nisa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul ulil amri minkum. Tentang ketaatan kepada ulil amri minkum, apakah terbatas hanya ketaatan kepada presiden saja atau berlaku kepada pemimpin yang lain? Beliau menjawab, ya, hafizahullah taala, ketaatan kepada penguasa di sini baik dalam lingkup besar, ya, ataupun dalam lingkup kecil. Kedua-duanya masuk. Dalam lingkup besar yaitu yang memimpin negeri, yang memimpin negara, presiden atau raja. Itu lingkup besar. Lingkup kecilnya turun ke bawah. Gubernur, ya, bupati, kemudian camat, kepala desa, termasuk kepala kantor, dan pemimpin-pemimpin lainnya. Ini ditaati dan didengar dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, ketika engkau tidak setuju, silakan memberikan nasihat kalau engkau punya jalan untuk memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin ini. Dari yang atas, ya, sampai yang paling ke bawah. Maka tetap kita mentaatinya. Ketika kita tidak mentaatinya, maka ada bibit-bibit yang tidak baik, ada benih-benih sifat yang tidak baik pada diri kita yang harus kita campakkan, harus kita buang jauh-jauh, karena kalau semua orang seperti kita, akan hancur sebuah negeri, akan hancur sebuah kota, akan hancur sebuah desa, akan rusak sebuah instansi, akan rusak sebuah sekolah, ya, karena daya berfikirnya ataupun cara sudut pandangnya seperti kita yang rusak. Ya. Maka ini mencakup semuanya, baik lingkup besar maupun lingkup kecil. Wallahu taala alam. Baik, kita cukupkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat kepada saya pribadi dan antum semuanya, dan kajian seperti ini perlu untuk terus diulang-ulang tentang akidah dan tentang manhaj, tentang muamalah, perlu terus diulang-ulang. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita dan memperbaiki keadaan penguasa kita, kemudian juga penguasa-penguasa seluruh kaum muslimin, dan perbanyaklah doa. Doa itu jangan untuk pribadi saja, jangan untuk keluarga kita saja, tapi doakan juga kaum muslimin dan doakan juga penguasa-penguasa kita. Karena baiknya penguasa akan baiknya juga masyarakat, dan sebaliknya baiknya masyarakat juga akan baiknya penguasa. Semuanya harus baik, semuanya harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.